Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Nah, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, coba ibu ingin bertanya. Kemarin kita sudah belajar bukan mengenai teks pidato. Ada yang masih ingat tidak? Teks pidato yang dibacakan Pak Badru ketika acara koperasi. Nah, coba ibu harap semuanya masih ingat ya, karena hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, di mana muatan materinya itu kita nanti bersama-sama kalian akan mengetahui tentang mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato, penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita ke pembelajaran 3. Nah, salah satu kemampuan menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa berpidato, seperti yang dilakukan Pak Badru dalam acara koperasi kemarin. Nah, sekarang kita mari mengingat-ingat kembali. Teks pidato adalah teks yang berisi ajakan. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut disebut gagasan pokok. Gagasan pokok adalah masalah dasar yang menjadi ide sebuah tulisan atau cerita. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Penyampaian pidato harus sesuai dengan ketiga hal tersebut agar tepat sasaran ya. Nah, jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Dengan menyimak secara seksama, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato. Nah, di sini ada cara menyimak yang baik. Ada 4 cara menyimak yang baik. Yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Dan yang terakhir, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan membaca. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada teks pidato seperti yang Pak Badru sampaikan dalam acara koperasi kemarin. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini, kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Nah, Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakannya, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini.
Apakah keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, dari teks pidato tersebut, tentukanlah coba bagian pembukanya sebelah mana, intinya dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil ya. Silahkan Ananda beri tanda pada pidato yang disampaikan Pak Badrul tersebut, di manakah bagian pembukanya, bagian intinya, dan bagian penutupnya, serta pesannya apa sih yang terkandung dalam pidato tersebut. Ya, silahkan Ananda tulis pada kolom seperti berikut. Ya, dari pidato Pak Badrul itu sangat syarat akan makna pesannya ya, bahwa koperasi itu menganut asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, gotong royong berarti masyarakat bekerja saling membantu untuk mencapai suatu tujuan demi kepentingan bersama. Nah, gotong royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia terbiasa bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah. Masyarakat bergotong secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dalam gotong royong diperlukan semangat kekeluargaan karena didasari oleh kepedulian antar sesama. Gotong royong yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan sesuai dengan butir-butir Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kalian bisa bergotong royong ketika membersihkan lingkungan rumah. Selain itu, bisa membangun pos ronda secara bersama-sama atau dalam pembangunan jembatan dilakukan secara gotong royong. Itu salah satu contoh betapa kentalnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. Di sini dari teks pidato yang disampaikan Pak Badrul tersebut, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nah, jadi dalam berjalannya koperasi itu, adakah nilai Pancasila yang diterapkan? Nah, tentu ada bukan? Silahkan Ananda jawabannya dicatat seperti pada kolom berikut. Ya, bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen ya. Hari ini kita lanjutkan ya. Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati dua gambar kampus ternama. Nah, coba yang sebelah kiri, kira-kira itu gambar kampus di mana? Ayo. Nah, betul, itu adalah kampus Nanyang Technology University atau biasa disingkat dengan NTU yang berada di Singapura. Dan yang sebelah kanan itu merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI yang berada di Depok. Nah, kampus-kampus ternama tersebut mempunyai mahasiswa yang beragam. Ya,
Di NTU banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Sebaliknya, di UI pun banyak mahasiswa dari luar negeri yang belajar di UI. Ya, banyak program yang dilakukan negara-negara ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah pertukaran guru dan pelajar. Nah, selain pertukaran guru dan pelajar, negara ASEAN juga melakukan beberapa kerjasama yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang berfungsi atau bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Jumlah anak yang putus sekolah di beberapa negara ASEAN masih tinggi. Nah, deklarasi ini mengajak negara anggota ASEAN untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Selain itu, deklarasi ini juga berfungsi sebagai pendorong penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Jika sarana dan tenaga pendidik sudah memadai, kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Nah, yang kedua, ada pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Program ini berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan karena hanya siswa-siswi berprestasi yang dapat mengikuti program tersebut. Kerjasama ini juga mendorong berkembangnya wawasan dan pengalaman para pelajar terhadap ragam budaya di ASEAN. Nah, yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini diwujudkan melalui kegiatan penelitian bersama. Nah, yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di masyarakat dunia. Ya, nah Indonesia merupakan negara yang turut berperan aktif nih dalam kerjasama di bidang pendidikan. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada siswa atau pelajar yang berprestasi. Indonesia juga mengundang beberapa pelajar negara lain untuk belajar berbagai budaya Indonesia. Nah, yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Nah, yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia, serta prinsip demokrasi. Penyusunan kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang menghargai persamaan HAM dan demokrasi. Dan yang terakhir, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Wah, ternyata kita tidak terbatas dapat bersekolah hanya di dalam negeri saja ya. Kita dapat bersekolah sampai ke luar negeri loh. Dan banyak sekali beasiswa yang pemerintah sediakan dan siapkan tentunya untuk siswa-siswa atau siswi yang berprestasi. Nah, jadi kalian harus semangat belajarnya, berprestasi hingga bisa sekolah ke luar negeri, tentu untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian pada kegiatan Ayo Mencoba ini. Silahkan Ananda cari informasi lain, bentuk kerjasama lain yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Silahkan cari referensinya, silahkan kalian googling juga, atau bisa bertanya ke guru atau mendapatkan informasi dari buku bacaan lain ya. Nah, silahkan tuliskan pada buku laporan kalian. Oke? Nah, saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat, bukan? Nah, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Nah, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, jadi kalian suatu saat ketika kalian menjadi pemimpin, tentu
Jangan bersifat arogan, ya, dimana saya merasa paling benar. Nah, bukankah musyawarah tentu itu lebih baik ya, karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berada di ujung pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu punya satu pertanyaan untuk kalian. Nah, dari semua kerjasama yang dilakukan Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, coba apa sih manfaatnya bagi Indonesia? Silahkan kalian jawab di kolom komen ya. Nah, bagaimana hari ini? Kalian sudah mendapatkan banyak ilmu bukan? Hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi hal-hal penting dalam pidato. Selain itu, kita juga belajar nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita sudah belajar untuk mengetahui peran, fungsi, dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari Ibu cukup sekian. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar dengan giat. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.